Selamat pagi Indonesia. Hari ini kita memulai KKR Pasca kita di tahun 2020 ini yang disertai dengan kesembuhan ilahi. Saya akan berdoa buat orang-orang yang sakit pada akhir dari ibadah live streaming ini. Hari ini adalah hari Jumat Agung, bertepatan dengan hari Jumat Agung atau hari wafat Isa Al-Masih, saudara-saudara. Jadi saya mengucapkan selamat dulu kepada semua saudara yang merayakan hari Jumat Agung. Selamat hari Jumat Agung. Dan karena itu bertepatan dengan hari Jumat Agung dan Paskah ini, saya dengan sengaja melaksanakan ibadah Paskah disertai dengan KKR dan doa bagi saudara-saudara yang sakit. Karena saya tahu Indonesia sedang dilanda wabah dari virus corona, itu sebabnya saya memutuskan untuk melaksanakan 3 hari KKR ini. Hari ini kita mulai pada hari ini jam 10 pagi, dan besok kita akan kembali pada jam 10 pagi, dan hari Minggu, hari Paskah, hari terakhir dari KKR kita, jangan sampai saudara lewatkan. Kita akan berkumpul kembali di ibadah live streaming ini jam 10 pagi kembali. Jadi 3 hari berturut-turut kita akan melakukan ibadah KKR Paskah setiap jam 10. Jangan sampai terlewatkan. Karena saya percaya saudara akan diberkati, saudara akan dijamah Tuhan dan dilawat Tuhan melalui KKR Paskah ini. Haleluya. Karena hari ini berkenaan dengan hari Jumat Agung, hari wafat Tuhan Yesus Kristus, hari peringatan wafat dari Tuhan Yesus Kristus, maka hari ini saudara-saudara saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema atau dengan judul Kuasa Darah Yesus. Kita tidak ada pujian penyembahan terlebih dahulu, kalaupun ada nanti mungkin setelah saya selesai khotbah, dan kalau kita butuh nyanyi ya kita akan nyanyi. Kalau kita butuh musik ya saya akan ambil gitar, tapi kalau kita tidak butuh musik, kita akan nyanyi tanpa musik, kita akapela. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan oleh musik, saudara-saudara. Itu sebabnya jangan pernah menganggap remeh ibadah live streaming ini. Karena beberapa waktu yang lalu, baru beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, saya menyampaikan suara Tuhan berkenaan dengan wabah dari virus corona ini pada hari Sabtu, saudara-saudara. Dan ketika ibadah live streaming itu berlangsung, saya berdoa, saya merasa ada seorang yang sakit di bagian dadanya terasa sesak, sakit, dan panas. Dan dia sedang berkekhawatiran, jangan-jangan ini adalah virus corona. Tapi Roh Kudus memberitahu saya bahwa itu bukan virus corona dan Tuhan akan menyembuhkan dia. Saya berdoa lewat ibadah live streaming ini dan kemudian orang itu melaporkan. Ternyata memang benar ada orang yang sakit di bagian dadanya dan terasa sesak, terasa panas. Itu terjadi di hari Jumat, sejak hari Jumat tenggorokannya mulai sakit, dan hari Sabtu dadanya sakit dan terasa sesak, terasa panas. Dia khawatir, jangan-jangan ini virus corona. Dia mau ke dokter juga khawatir karena ada banyak virus di luar sana, saudara-saudara. Dan ketika jam 6 sore hari Sabtu itu mulai ibadah live streaming, dia mengikuti ibadah live streaming tersebut. Dan dia terharu ketika Roh Kudus menyatakan lewat kehidupan saya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia yang sakit di bagian dadanya. Dan puji Tuhan, Tuhan menjamah kehidupannya, dan pada hari Minggunya dia melaporkan dia bebas dari sakit di dadanya, dia sembuh total sama sekali. Hari Minggu itu dia sembuh total sama sekali dan tidak ada lagi rasa sesak, tidak ada lagi rasa panas di bagian dadanya. Dia sembuh. Dan itu sebabnya saudara, saya percaya hari ini juga, walaupun saya berdoa dari sini, saudara ada di rumah masing-masing, atau ada di mana saja, mungkin ada yang mengikuti live streaming ini dari rumah sakit, karena sedang dirawat di rumah sakit, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, saya akan berdoa bagi saudara yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saya akan berdoa juga bagi orang-orang yang sakit. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Amin, saudara-saudara. Kalau sampai ada yang sembuh, percayalah itu bukan karena saya,
tapi karena kuasa Tuhan yang menjamah kehidupan saudara semua. Tapi sebelum Tuhan bekerja, ayo kita buka hati kita untuk mendengar suara Tuhan dari firman Tuhan, supaya dengan demikian ketika Tuhan bersuara, kita membuka hati kita untuk mendengar suaranya, Tuhan akan bekerja dengan kuasanya yang dahsyat itu. Kuasa darah Yesus. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Kalau saudara sudah dapatkan ayat ini, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Masing-masing dari tempat saudara, ayo kita baca bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, haleluya, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Firman Tuhan berkata, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Kita mewarisi dosa dari nenek moyang kita. Dan karena dosa, kita menjalani hidup yang sia-sia. Kita menjalani hidup dengan cara yang sia-sia. Dan selama ini kita menjalani kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang jatuh bangun di dalam dosa. Tapi Alkitab berkata, kamu telah ditebus oleh darah Yesus. Ini bukan barang yang fana. Ini bukan pula emas atau perak, tidak bisa dibandingkan dengan itu. Tapi ini adalah darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena dalam perjanjian lama kita tahu penebusan dosa dilakukan oleh penumpahan darah anak domba. Itu adalah pelambang dari penumpahan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Darah Yesus adalah darah yang mahal. Darah Yesus adalah darah yang spesial. Amin, saudara. Ini darah yang luar biasa, darah yang mahal. Kenapa? Karena kita tahu bersama darah dalam diri seorang anak diwariskan dari orang tuanya. Dan siapakah orang tua Yesus yang sebenarnya? Itulah Allah sendiri. Darah Yesus tidak diwariskan dari Yusuf, suaminya Maria, saudara-saudara. Karena Yesus tidak dilahirkan dari benihnya Yusuf. Roh Kudus menaruh benih firman di dalam rahim Maria. Dan dari benih firman tersebut, Roh Kudus menaunginya. Dan terjadilah transisi Allah menjadi manusia. Itu dimulai dari rahimnya Maria. Jadi di dalam rahim Maria, Allah berubah jadi manusia. Sehingga ketika Yesus dilahirkan, dia menjadi manusia. Yesus masuk ke dalam rahim Maria sebagai Allah. Tapi Yesus keluar kembali dari rahim Maria sebagai manusia. Dan itu sebabnya Yesus adalah 100% Allah. Karena secara nature dia adalah Allah. Dan Yesus juga 100% manusia. Karena secara manusia dia memang manusia. Karena lahir dari rahim seorang perempuan yang namanya Maria. Jadi saudara-saudara, darah Yesus itu spesial. Darah Yesus itu mahal. Karena ini darahnya Allah sendiri. Ini darah yang spesial, darah yang luar biasa. Dan itu sebabnya saya percaya ada kuasa yang dahsyat di dalam darah Yesus. Itulah sebabnya mengapa darah Yesus harus dicurahkan untuk menebus dosa manusia. Karena darah Yesus memiliki kuasa untuk membasuh dosa manusia. Untuk membersihkan dosa manusia. Dan saya mau berkata dengan terus terang. Setiap kita, saya dan saudara,
harus mengalami penebusan oleh kuasa darah Yesus. Karena setiap manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan setiap manusia telah diperbudak oleh belenggu dosa. Dan mereka tidak bisa dibebaskan atau membebaskan diri mereka dari belenggu dosa. Tapi darah Yesus dapat membebaskan saudara dari belenggu dosa. Darah Yesus dapat menyucikan saudara dari segala dosa. Sehingga kalau saudara menerima darah Yesus itu diaplikasikan dalam kehidupan saudara, maka hati nuranimu akan disucikan. Maka hidupmu akan disucikan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga engkau tidak lagi diperbudak oleh dosa. Tetapi engkau menjadi tuan atas dosa. Engkau dapat mengalahkan dosa. Sekian lama kita hidup sebagai manusia, tidak pernah ada seorang pun yang bisa mengalahkan dosa. Tapi kuasa darah Yesus telah mengalahkan dosa, telah mengalahkan iblis, dan juga telah mengalahkan maut. Dan itu sebabnya saudara, saya percaya kalau hari ini kau menerima darah Yesus dalam kehidupanmu, maka kuasa darah Yesus akan bekerja dalam hidupmu, membersihkan seluruh hidupmu dari segala dosa yang selama ini mengganggu hidupmu, yang selama ini membelenggu hidupmu, yang selama ini memperbudak hidupmu. Di dalam nama Yesus saya berdoa, biar darah Yesus diaplikasikan dalam hidup saudara dan engkau mengalami kuasa di dalam darah Yesus. Ini adalah kuasa darah Yesus secara internal. Karena saya percaya kuasa darah Yesus dapat diaplikasikan secara internal di dalam kita, yang berkuasa untuk menyucikan kita dari segala dosa. Tapi juga bisa diaplikasikan secara eksternal, yang berfungsi sebagai proteksi diri kita di dalam lindungan darah Yesus. Nah, sebelum saya membahas tentang kuasa darah Yesus secara eksternal, saudara-saudara, saya mau cerita terlebih dahulu. Ada seorang penginjil yang bernama Reinhard Bonnke. Beberapa saudara mungkin mengenal dia karena dia seorang penginjil yang terkenal yang banyak melayani di Afrika. Dan menurut catatannya saudara-saudara, dia meninggal pada usia 79 tahun. Dan ketika dia meninggal itu, catatan dia membuat orang-orang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalam kampanye penginjilannya di Afrika, dia telah mempertobatkan 79 juta orang. Berarti 1 tahun dia memenangkan jiwa sebanyak 1 juta orang rata-rata. Nah, satu kali dia sudah cukup terkenal, jadi sering diundang ke stasiun TV. Satu kali ada stasiun TV yang mengundang dia untuk katakanlah berdiskusi. Ada diskusi gitu saudara. Talk show lah kayak gitu. Nah, dia diundang, dan ketika dia datang ternyata dia tidak diundang sendirian. Dia diundang bersama seorang katakanlah seorang ilmuwan, seorang pakar. Tetapi pakar ini adalah seorang ateis. Jadi mereka diundang, lalu ditanya tentang darah Yesus. Nah, si ateis bertanya kepada Reinhard Bonnke, "Bonnke, saya mau tanya kamu. Kamu selalu berkhotbah tentang kuasa darah Yesus. Tapi menurut saya, menurut penelitian saya, darah Yesus tidak berkuasa seperti yang kamu ngomong. Darah Yesus tidak berkuasa. Kamu bilang darah Yesus bisa menyucikan dosa, bisa membersihkan manusia dari segala dosa. Tapi kenyataannya, darah Yesus sudah ada sejak 2000-an tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini, manusia tidak menjadi lebih baik. Banyak manusia yang masih kotor hidupnya, banyak manusia yang masih berdosa hidupnya. Jadi berdasarkan fakta itu, saya percaya tidak ada kuasa di dalam darah Yesus. Lalu Reinhard Bonnke segera menjawab dia berkata, "Pak, saya mau menjawab. Saya percaya ada kuasa dalam darah Yesus. Tapi kuasa darah Yesus akan bisa bekerja, baru bisa bekerja kalau kuasa darah itu diaplikasikan dalam kehidupan setiap manusia. Kalau tidak diaplikasikan, ya tidak bisa.
Sama seperti ada banyak sabun yang dicetak, yang diciptakan oleh pabrik sabun, tapi masih banyak manusia juga yang kotor. Kenapa? Karena sabun tinggal sabun. Sabun harus dipakai, digosokkan ke dalam tubuh, baru sabun bisa membersihkan tubuh. Jadi tidak peduli saudara sedekat apa dengan sabun, sabun itu tidak akan bisa berfungsi sebelum saudara mengangkat tangan saudara, mengambil sabun tersebut, membuka bungkusnya, dan mengaplikasikannya di seluruh tubuh saudara, menggosokkannya ke seluruh tubuh saudara, barulah sabun itu berfungsi membersihkan tubuh. Jadi seperti itulah kuasa darah Yesus. Tidak peduli orang-orang kerja di pabrik sabun yang tiap hari ada di tengah timbunan sabun, tapi dia akan tetap kotor kalau dia tidak mengambil sabun itu dan menggosokkannya kepada tubuhnya. Jadi permasalahannya bukan pada kuasa si sabun, tapi pada apakah kuasa sabun ini dipakai, diaplikasikan atau tidak di dalam tubuh manusia. Sama seperti itulah darah Yesus. Saya percaya penuh ada kuasa dalam darah Yesus. Darah Yesus berkuasa menyucikan dosa, membersihkan manusia dari segala dosa. Tapi kuasa darah Yesus itu tidak akan bisa berfungsi sebelum dia diaplikasikan ke dalam hidup manusia. Oh, manusia harus ambil keputusan untuk menerima darah Yesus, menerima penebusan oleh darah Yesus, mengaplikasikannya ke dalam hidupnya, barulah kuasa darah Yesus akan bekerja. Dan saya percaya itulah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Darah Yesus telah dicurahkan 2000-an tahun yang lalu. Tapi saya percaya kuasa darah Yesus tetap ada sampai sekarang ini. Dan bahkan sampai selama-lamanya kuasa darah Yesus tetap berlaku untuk kehidupan setiap orang yang berdosa. Tanpa penebusan oleh darah Yesus, tanpa engkau menerima kuasa darah Yesus diaplikasikan dalam hidupmu, engkau tidak bisa disucikan dari segala dosa. Engkau tetap akan ada dalam belenggu dosa. Engkau akan tetap diperbudak oleh dosa. Tapi hari ini saya berdoa biar engkau membuka hatimu dan menerima aplikasi dari darah Yesus ke dalam kehidupanmu. Mungkin kau bertanya, bagaimana cara aku mengaplikasikan kuasa darah Yesus dalam kehidupanku? Gampang, caranya adalah dengan percaya. Engkau hanya perlu menerima bahwa darah Yesus telah dicurahkan dalam hidupmu untuk menebus segala dosamu. Dan setelah itu engkau mempercayainya dalam hatimu. Dan engkau mengakuinya dengan mulutmu bahwa darah Yesus telah menebus engkau sebagai orang berdosa. Telah membersihkan segala dosamu. Oh, darah yang mahal itu, darah Yesus, darah yang mahal dan spesial itu telah menebus engkau dari cara hidupmu yang sia-sia. Dan saya berdoa semua saudara yang mendengar firman ini akan menerima kuasa darah Yesus, akan mengambil keputusanmu untuk mempercayai kuasa darah Yesus. Dan dengan demikian bisa diaplikasikan dalam kehidupan saudara. Hari ini buka hatimu lebar-lebar. Terimalah darah Yesus. Percaya kepada kuasa darah Yesus akan menyucikan segala dosamu. Maka engkau akan disucikan oleh kuasa darahnya. Engkau bersih sepenuhnya. Engkau bersih sepenuhnya. Sama seperti orang yang belum pernah berdosa sama sekali. Nature kehidupanmu akan diubahkan menjadi putih seputih salju. Sama seperti darah Yesus itu sendiri. Dan ketika engkau membuka hatimu, menerima penebusan oleh darah Yesus, maka Yesus itu sendiri akan masuk ke dalam hidupmu, akan masuk ke dalam hatimu, sehingga engkau benar-benar disucikan dari segala kuasa dosa. Engkau bisa menaklukkan dosa sebagaimana Yesus telah menaklukkan dosa. Engkau bisa menaklukkan kuasa iblis sebagaimana Yesus telah menaklukkan kuasa iblis. Bahkan engkau bisa menaklukkan kuasa maut sebagaimana Yesus dapat menaklukkan kuasa maut. Hari ini
Buka hatimu lebar-lebar dan terimalah penebusan oleh darah Yesus. Nah, itu adalah kuasa darah Yesus yang diaplikasikan secara internal dalam kehidupan kita, menyucikan bagian dalam dari hidup kita, saudara-saudara, sehingga kita benar-benar putih bersih di hadapan Allah. Karena kita sama sekali tidak bisa mengandalkan kesalehan dan kebenaran kita sendiri. Alkitab berkata, kesalahan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak memperhitungkan kebenaran dari kesalahan kita dalam hidup kita. Tuhan memperhitungkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya sebagai kebenaran bagi kita. Jadi masalahnya bukan apakah engkau saleh atau tidak saleh, saudara. Karena mungkin ada beberapa orang yang berkata, aku rasa selama ini aku hidup baik-baik saja. Aku ini orang saleh. Aku ini orang taat beragama, orang yang suka memberi kepada orang miskin dan sebagainya. Engkau telah menjalani hidupmu dengan baik. Tapi permasalahan sekarang bukan apakah engkau ini orang saleh atau bukan. Tapi engkau mewarisi dosa Adam. Sehingga sekalipun engkau saleh, tapi di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, kesalehanmu cuma seperti kain kotor. Dan itu sebabnya engkau perlu mengambil keputusan untuk percaya kepada kuasa darah Yesus yang seperti anak darah domba dalam perjanjian lama yang bisa menyucikan manusia dari semua dosa. Dan saya percaya ketika engkau percaya kepada kuasa darah Yesus, maka Yesus akan menyucikan hatimu dari segala dosa dan membebaskan hidupmu dari perbudakan belenggu dosa. Terimalah pada hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, darah Yesus bisa diaplikasikan secara eksternal untuk proteksi diri kita. Kalau sudah baca dalam Keluaran pasal 12, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Keluaran pasal 12, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Kalau sudah di situ, mari kita baca bersama-sama. Saya membaca di sini, saudara membaca di rumah supaya saudara bersuara juga mendengarkan firman yang saudara baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Waktu itu Tuhan geram terhadap Mesir karena tidak mau membebaskan umatnya Israel. Nah, Tuhan menulahi Mesir dengan 10 tulah, dan ini adalah kisah tentang tulah yang ke-10 yang terakhir. Tulah kematian dari anak-anak sulung saudara. Dan Tuhan berkata, bagi umat Tuhan, supaya tidak kena tulah yang sama, seperti untuk mengambil nyawa dari semua anak sulung di Mesir, baik manusia maupun binatang, saudara-saudara. Maka kalau malaikat maut melihat tanda darah, maka maut tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Kemusnahan tidak dialami oleh umat Tuhan yang memiliki tanda darah di depan pintu rumahnya. Ini adalah lambang bahwa kalau kita mengaplikasikan darah Yesus secara eksternal dalam hidup kita, maka darah Yesus bisa melindungi kita, memproteksi hidup kita dari semua tulah yang ada dalam dunia ini, sehingga kita tidak mengalami apa yang dialami oleh orang dunia ini, saudara. Itu sebabnya pastikan ada tanda darah Yesus dalam hidupmu. Pastikan tanda darah ada di dahimu, ada di pikiranmu, ada di tanganmu, ada di perbuatanmu. Pastikan selama ini dalam perkataan dan perbuatanmu, dalam pikiranmu, engkau selalu mengaplikasikan tanda darah sehingga
Setiap tulah yang datang, setiap malaikat maut yang datang, setiap maut mau datang masuk ke dalam rumahmu. Kalau malaikat maut, kalau maut itu melihat tanda darah di dalam hidupmu, maka maut tidak bisa menjamah hidupmu. Engkau akan terlewat dari tulah yang ada. Kenapa? Ada tanda darah Yesus. Itu sebabnya semua yang mengaplikasikan darah Yesus dalam hidupnya, baik secara internal maupun secara eksternal, saudara-saudara, di dalam hatinya, darah Yesus akan membersihkan hatinya. Dan kalau dia mengaplikasikan kuasa darah Yesus di dalam pikirannya, di dalam perbuatannya, di dalam perkataannya, maka saya percaya darah Yesus akan melindungi saudara semua yang mengaplikasikan darah Yesus dalam kehidupanmu, akan melindungi engkau dari serangan, tula, wabah, atau maut sekalipun. Jadi saudara, darah Yesus bisa melindungi kita. Bukan hanya bisa membersihkan dosa kita, tapi juga bisa melindungi kita dari semua serangan maut, wabah apapun juga. Itulah yang terjadi pada waktu itu, saudara. Setiap maut mau masuk ke dalam sebuah rumah, dia akan melihat kalau rumah itu ada tanda darah, maka maut akan melewatinya. Mereka tidak kena maut. Tapi setiap rumah yang tidak ada tanda darah, maut akan masuk dan mengambil nyawa anak sulung di dalam rumah tersebut. Sehingga terjadi kengerian di antara seluruh Mesir. Ada banyak anak sulung yang mati karena tidak ada tanda darah di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah mereka. Tetapi orang-orang yang memiliki tanda darah di dalam rumahnya, malaikat maut tidak bisa menjamah kehidupannya. Saya percaya penuh pada hari ini, kalaupun kau punya tanda darah, kalau ada tanda darah dalam hidupmu, tanda darah Yesus dalam hidupmu, engkau aman dalam perlindungannya. Saya tidak mau berdebat. Kalau ada orang yang bertanya, tapi kok ada pendeta yang mati? Saya tidak mau berdebat ke arah situ, saudara. Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis dalam Alkitab. Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Bahwa kalau ada tanda darah dalam hidupmu, malaikat maut tidak bisa menjemput hidupmu. Maut akan melewati engkau. Semua kecelakaan, semua wabah, pandemi akan melewati hidupmu. Engkau aman dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Saya pikir, saudara, hidup saya adalah bukti dari kuasa darah Yesus. Saya dilahirkan dari keluarga baik-baik, dan saya anak baik-baik, dari mukanya kelihatan. Saya sungguh anak baik. Saya nggak pernah aneh-aneh selama hidup saya sejak saya kecil. Bahkan merokok pun saya tidak pernah, saudara. Saya bukan anak nakal seperti yang lainnya. Tetapi, sesaleh apapun hidup saya perlu kuasa darah Yesus. Dan pada usia remaja saya, usia muda saya, walaupun saya dilahirkan dalam keluarga Kristen, tapi saya tidak pernah mengambil darah Yesus itu yang sudah ada di dekat saya untuk diaplikasikan dalam kehidupan saya. Sampai pada satu titik, sekitar usia 20-an tahun, saya menerima Yesus. Saya dibaptis Roh Kudus. Saya dibaptis air. Sejujurnya, saya nggak tahu persisnya kapan saya terima Yesus. Karena saya lahir dari keluarga Kristen. Jadi dari rahim ibu saya ini sudah Kristen, saudara. Tapi kalaupun kau lahir dari keluarga Kristen, belum berarti engkau sudah mengaplikasikan darah Yesus dalam hidupmu. Dan ini yang saya mau cerita sama saudara. Sejak saya mengambil darah Yesus dalam hidup saya, mengaplikasikannya dalam hidup saya percaya kepada penebusan oleh kuasa darah Yesus. Saya mempercayainya, saya mengakuinya di dalam mulut saya. Saya mempercayainya dalam hati saya dan mengakuinya dengan mulut saya. Maka sejak saat itu,
Perubahan terjadi di dalam internal kehidupan saya, saudara. Saya memang anak baik, tapi terus terang kebiasaan-kebiasaan saya yang dikategorikan baik itu belum tentu memperkenan hati Tuhan, saudara-saudara. Saya memang tidak pernah berbuat jahat, tapi saya nggak suka baca firman, saya nggak suka berdoa, saya nggak suka beribadah. Seperti itu. Tapi sejak saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya mengaplikasikan kuasa darah Yesus di dalam internal hati saya. Hati saya mengalami perubahan. Kecenderungan hati saya mengalami perubahan. Sejak saat itu, saya memang tetap tidak melakukan yang jahat, tapi saya punya kecenderungan untuk mengejar kebenaran. Itu bedanya, saudara. Dan sejak saat itu, kebiasaan-kebiasaan saya mengalami perubahan. Yang tadinya saya suka baca buku-buku novel, buku-buku silat dan sebagainya. Ya pokoknya buku-buku cerita dan sebagainya. Tapi sekarang setelah darah Yesus diaplikasikan dalam hidup saya, kecenderungan hati saya berubah. Saya nggak terlalu suka baca buku-buku yang lain. Saya suka baca Alkitab. Saya yakin saudara yang sudah mengaplikasikan darah Yesus mengalami hal yang sama dengan saya. Saya jadi suka baca Alkitab, saya jadi suka berdoa. Dan saya benar-benar memperhatikan kehidupan yang kudus. Kalau dulu saya memang bukan anak brengsek. Tapi kalau mau dibilang kudus di hadapan Tuhan, saya rasa belum, saudara. Saya rasa tidak. Tidak ada orang yang kudus di hadapan Tuhan kecuali dia mengaplikasikan darah Yesus. Sejak saat itu saya punya keyakinan iman yang sebelumnya saya tidak miliki. Saya punya keyakinan kalau saya berdoa Tuhan mendengar saya. Saya punya keyakinan ketika saya berkata maka Tuhan mendengar saya. Ketika saya berdoa Tuhan mendengar saya. Dan saya merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dan saya dipenuhi dengan firman Tuhan. Saya dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dan ini setelah saya mengaplikasikan darah Yesus, saya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya rasa itu nilai plusnya kalau kita mengaplikasikan darah Yesus dalam kehidupan kita. Tadinya kita tidak tahu apakah Tuhan ada atau tidak ada. Tapi setelah darah Yesus teraplikasi dalam kehidupan saya merasakan kalau dia ada atau tidak ada, saudara-saudara. Dan saya mengejar keberadaannya, kehadirannya dalam hidup saya. Itu sebabnya saya rajin berdoa, saya rajin baca Alkitab. Apalagi setelah dibaptis Roh Kudus, saya memakai bahasa roh untuk membangun diri saya, saudara-saudara. Itulah yang terjadi setelah darah Yesus diaplikasikan dalam kehidupan saya. Orang yang terkenal baik, orang yang terkenal saleh, tapi masih harus berubah lagi, saudara. Masih harus disucikan oleh kuasa darah Yesus. Jadi kalau saudara berkata pada hari ini, aku ini orang baik-baik saja, nggak perlu kuasa darah Yesus, no, engkau salah. Siapapun saudara, engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Engkau tidak bisa menyucikan dirimu sendiri. Hanya kuasa darah Yesus yang dapat menyucikan hidupmu. Yang lain saudara, ternyata darah Yesus tidak hanya teraplikasi secara internal dalam hidup saya, tapi juga secara eksternal. Saya adalah bukti dari kuasa darah Yesus. Sejak saya kanak-kanak, nggak tahu kenapa, rasanya maut terus mencoba mendekati saya. Saya cerita sama saudara beberapa hal yang saya alami. Ketika saya SD atau SMP, saya kira SMP lah. SMP, saudara. Saya disuruh orang tua keluar rumah. Jadi saya tinggal di dalam gang. Dan sepanjang gang itu jalanannya gelap, saudara. Dan keluar dari gang itu, jalan raya, baru banyak tukang makanan dan sebagainya. Kalau mau beli-belian, itu harus keluar dari gang. Dan mencapai jalan raya, baru ada penerangan di sana. Tapi sepanjang jalan gang, tidak ada penerangan, gelap sama sekali. Waktu itu saya disuruh keluar membeli sesuatu, saya lupa beli apa. Tapi saya keluar dengan jalanan yang sangat gelap. Tapi karena saya sudah terbiasa di jalan itu, saya ya berani dan tidak bawa senter pada waktu itu. Ya, saya jalan
ya sambil hati-hati tentunya karena gelap. Saya jalan, di tengah jalan saya menginjak sesuatu yang saya nggak tahu itu apa. Tapi kayak apa empuk-empuk gitu saudara yang saya injak itu. Lalu ketika saya injak, rasanya ada sesuatu yang mengenai kaki saya. Tapi karena saya tidak melihat karena gelap sama sekali, jadi saya ya tidak merasa sakit atau apa. Jadi saya melanjutkan perjalanan keluar sana mau membeli sesuatu. Tapi ketika saya berjalan beberapa langkah setelah kejadian itu, saya mendapati kok kaki saya basah. Basahnya basah banget, saudara. Lah, apa ini? Lalu ketika sampai di tempat yang ada penerangan, saya melihat kaki saya ini basahnya basah apa? Tadi rasanya nggak nginjek air soalnya, saudara. Saya lihat, ternyata kaki saya itu basah oleh darah. Darah memenuhi kaki saya. Banyak sekali darahnya. Ketika melihat kaki saya penuh dengan darah, saya langsung cepat-cepat pulang dan memberitahu papi saya, ini yang terjadi. Ketika itu saya ingat apa yang terjadi, saya injak, lalu ada seperti kena kaki saya baru mengerti, ternyata yang saya injak itu adalah tikus, saudara. Jadi saya menginjak tikus, lalu tikus menggigit kaki saya. Mungkin dia balas dendam, saudara. Dia nggak suka saya injak, jadi dia menggigit kaki saya. Dan karena gigitannya terhadap kaki saya itulah keluar darah yang banyak. Sudah tahu semua orang berkata, wah ini bahaya ini. Tikus itu giginya punya banyak racun. Saya bisa sakit pes, bisa mati gara-gara gigitan tikus yang beracun itu. Dan itu karena darahnya banyak benar, maka mungkin gigitannya itu masuk secara dalam di dalam kaki saya itu. Tapi tahukah saudara, saya percaya sejak waktu itu ada perlindungan darah Yesus dalam hidup saya. Saya tidak kenapa-napa. Darahnya dibersihkan, dipakaiin obat, dan setelah beberapa lama kemudian sembuh begitu saja, bahkan tidak ada bekas-bekasnya sampai sekarang. Puji Tuhan, darah Yesus menyelamatkan saya, melindungi saya dari maut yang ingin mendekati saya. Lalu sering berjalannya waktu, ada banyak sakit penyakit yang mendekati hidup saya, yang menjurus kepada maut juga. Di dalam sejarah hidup saya mengalami dari kecil saya sakit asma. Dan setelah saya jadi pendeta, jadi pengkhotbah, saya sering mengalami radang tenggorokan karena harus dipakai khotbah terus. Dan sering kali itu mempengaruhi pernafasan saya dan saya sering batuk-batuk. Dan di dalam perjalanan hidup saya juga, sepanjang saya SMP atau SMEA begitu, saya pendidikan SMEA, saya mengalami sakit paru-paru sebanyak 3 kali. Nah, sakit paru-paru bukanlah sakit penyakit yang bisa dianggap enteng. Ada banyak orang yang meninggal karena sakit paru-paru. 2 kali saya mengalami TBC. Dan 1 kali mengalami, menurut dokter, paru-paru saya kempes. Jadi harus ditiup, saudara, sehingga dimasukkan selang, dimasukkan alat untuk meniup paru-paru supaya berkembang lagi. Saya sempat dirawat 2 minggu di rumah sakit pada waktu itu. 2 kali TBC dan 1 kali paru-paru kempes. Tapi puji Tuhan, semua itu berlalu dengan baik dan saya bisa melewatinya dan tidak ada maut yang bisa menjamah hidup saya. Dia mungkin sampai di depan pintu dan melihat ada tanda darah dalam hidup saya. Dia mundur lagi, saudara. Lalu setelah saya menjadi gembala 1 kali, waktu itu saya sedang naik motor. Saya ingat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Jakarta Pusat. Saya sedang mengendarai motor dan saya naik motor cukup hati-hati dan saya jalan agak di pinggir. Lalu ada motor yang berlawanan arah ke arah saya. Karena menghindari motor yang berlawanan arah dengan saya ini, jadi saya arahnya ke sana, dia melawan arah ke sini. Saya jadi agak ke tengah karena menghindari motor yang berlawanan ini. Tiba-tiba ada bus di belakang saya
menghantam motor saya dan saya jatuh. Dan saya tertimpa motor. Pada waktu itu kembali kaki saya yang kena. Kaki saya kena standar motor, nancep ke dalam dan banyak darah keluar juga saudara. Singkat cerita saya dibawa ke rumah sakit, diobati dan sempat bengkak karena infeksi. Kaki saya itu, saya lupa kaki kanan atau kaki kiri, rasanya kaki kiri lagi. Selama kira-kira 2 bulanan kaki saya bengkak dan tidak bisa pelayanan, harus istirahat karena kakinya bengkak. Tetapi tabrakan bis dari belakang saya itu juga tidak mampu menyentuh hidup saya. Tidak mampu menjamah hidup saya. Saya masih tetap hidup dan melanjutkan pelayanan sampai sekarang saudara. Haleluya. Saya memuji Tuhan untuk itu. Lalu beberapa tahun yang lalu dokter memvonis saya sakit diabetes. Gula darahnya tinggi katanya saudara. Dan saudara tahu ini memang penyakit yang berbahaya. Jadi saya harus minum obat terus-menerus. Kolesterolnya juga tinggi katanya. Lalu saudara, di dalam masa-masa saya divonis diabetes itu saudara, sempat kadar gula darah saya mencapai 400, 300, dan seterusnya. Satu kali saya mengalami benar-benar, saya seperti ada di ujung maut. Mungkin gula darah saya saat itu adalah 400-an mungkin. Karena saya rasanya melayang banget. Saudara-saudara yang pernah gula darahnya tinggi akan tahu apa maksud saya. Rasanya melayang banget. Dan malam itu saya ingat benar. Saya antara tidur dan tidak tidur karena saya merasa maut mendekati saya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya terus berdoa. Saya terus berbahasa roh. Saya terus berdoa. Saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku berakhir sampai di sini? Tapi sesuatu bangkit di dalam saya dan berkata, tidak. Ada kuasa darah Yesus yang membuat maut tidak bisa menjamah hidup saya. Ada perlindungan oleh kuasa darah Yesus. Dan puji Tuhan, saya bisa melewati malam itu sampai keesokan paginya. Dan saya ingat benar, keesokan paginya saya langsung berangkat ke Hong Kong pada waktu itu saudara-saudara. Dan saya memuji Tuhan, sampai selesai perjalanan di Hong Kong, pulang kembali ke rumah, tidak terjadi suatu apapun juga. Saya nggak pernah jatuh di tengah jalan, saya nggak pernah kolaps dan sebagainya. Puji Tuhan untuk itu. Dan pada Februari tahun lalu, saya mengambil keputusan dengan iman Tuhan. Saya merasa Tuhan memberikan saya iman. Saya lepas semua obat-obatan. Tadinya saudara, saya harus minum obat penurun gula, obat penurun kolesterol. Ya, seringkali saya harus meminum obat asma juga. Lalu seringkali saya harus meminum antibiotik, anti radang juga. Karena tenggorokan saya radang terus, walaupun sudah dioperasi. Lalu saya karena tenggorokan saya radang sehingga badan saya sering nggak enak, saya harus minum paracetamol juga dan obat-obat yang lainnya. Jadi seringkali saya harus minum obat dan minum obat sampai satu titik saya merasa ini nggak benar, ini nggak wajar, ini nggak normal. Ada kuasa darah Yesus dalam hidup saya. Kenapa saya harus minum obat terus? Dan saya rasa Tuhan memberikan iman. Saya mengambil keputusan, Tuhan saya hentikan semua obat. Saya percaya pada kuasa darah Yesus. Dan kuasa darah Yesus akan menyembuhkan tubuh saya dari semua sakit penyakit. Karena saya mendapati, saya minum obat bertahun-tahun pun tidak sembuh juga. Malah nafas saya juga makin parah dan sebagainya. Tapi justru ketika nafas saya makin parah, saya mengambil keputusan untuk tinggalkan semua obat dan bergantung pada kuasa darah Yesus. Nah, saya tidak mengatakan, dengar baik-baik, saya tidak mengatakan saudara harus melakukan yang sama dengan saya. Kalau Tuhan tidak memberimu iman seperti itu, jangan lakukan. Itu berbahaya bagimu. Tapi berdoalah terlebih dahulu, bangun imanmu, sehingga Tuhan berikan iman kepadamu dan engkau bisa melakukannya. Dan sejak saat itu, saya tidak minum obat-obat penurun gula dan sebagainya lagi. Dan puji Tuhan, ini sudah bulan April 2020, berarti sudah 1 tahun lebih.
Saya tetap berdiri sebagai hamba Tuhan dan tetap sehat. Dan saya rasa semakin sehat sejak saya tidak minum obat-obatan itu. Dan saya merasa semakin kuat, makin sehat, makin segar. Dan hari ini 3 hari berturut-turut saya akan ada di hadapan saudara. Saya adalah bukti dari kuasa darah Yesus. Tidak akan ada yang bisa menyangkali dari kehidupan saya ini bahwa darah Yesus berkuasa untuk menyucikan saya dari segala dosa. Bahwa darah Yesus berkuasa untuk memproteksi saya, melindungi saya dari serangan maut. Maut mungkin bisa mendekati saya tapi tidak bisa menjamah hidup saya. Berkali-kali seharusnya saya mati, tapi saya tidak mati. Karena ada kuasa darah Yesus yang melindungi hidup saya, yang melindungi tubuh saya. Saya percaya pada kuasa darah Yesus. Pertanyaan saya sekarang, apakah engkau juga percaya pada kuasa darah Yesus? Bagi saudara yang sudah tahu tentang kuasa darah Yesus, karena engkau sudah Kristen sejak engkau kecil, engkau boleh saja tahu tentang kuasa darah Yesus. Tapi jika engkau tidak mengaplikasikan darah Yesus itu dalam hidupmu, dengan mempercayai dalam hati dan memperkatakannya dengan mulutmu, engkau tetap tidak akan dikuduskan dan tidak akan mengalami proteksi yang luar biasa dari darah Yesus. Bagi semua saudara, bagi hamba-hamba Tuhan yang melihat tayangan ini, tanamkan kepercayaanmu pada kuasa korban Kristus. Bangun hidupmu, bangun dasar-dasar pelayananmu di atas dasar korban Kristus. Beritakan salib Kristus, beritakan korban Kristus, karena hanya itulah yang dapat menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Saya berdoa biar kiranya saudara akan dijamah oleh Tuhan pada saat ini. Akan dilawat oleh Tuhan pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Saya merasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita pada hari ini. Roh Kudus ada di sini, Roh Kudus ada di tempat di mana saudara berada. Dan dia sedang menjamah hidupmu. Haleluya. Oh, haleluya, 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 Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Kuasa darah Yesus nyata dalam kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Darahmu sucikanku, darahmu berikan kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Mari semua jemaat yang ada di rumah nyanyi bersama dengan saya. Darahmu sucikanku, darahmu berikan kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Hari ini saudara, kalau engkau merasa Tuhan berbicara kepadamu melalui firman Tuhan yang disampaikan,
Dan engkau ingin membuka hatimu untuk menerima darah Yesus dan mengaplikasikannya dalam kehidupanmu. Engkau tahu engkau butuh darah Yesus. Sejahat apapun engkau, semerah apapun dosamu, Tuhan dapat memutihkannya seperti salju. Sesaleh apapun engkau tetap butuh kuasa darah Yesus. Karena kesalehanmu hanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tapi kepercayaanmu kepada kuasa darah Yesus, itulah yang akan menyelamatkan engkau dari segala belenggu dan perbudakan dosamu. Hari ini kalau engkau mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, engkau mau percaya kepada kuasa penebusan oleh darah Yesus, angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di atas dadamu dan ikuti doa saya ini. Tuhan Yesus yang kekasih, aku telah mendengar firman-Mu. Aku tahu entah apakah aku jahat, entah apakah aku saleh, aku tetap membutuhkan darah Yesus. Aku memahami Tuhan, bahwa darah-Mu berkuasa menyucikan aku, membebaskan aku dari segala dosa. Sekarang Tuhan, aku membuka hatiku, aku percaya dalam hatiku, aku menerima penebusan oleh darah Yesus. Dan aku mengakui dengan mulutku bahwa darah Yesuslah yang menebus hidupku. Bahwa darah Yesuslah yang menyelamatkan aku, menyucikan aku dari segala dosaku. Aku menerima penebusan oleh darah Yesus. Basuh aku dengan darah-Mu yang hidup, yang kudus. Jadikan aku baru sama sekali ya Tuhan. Aku percaya hari ini juga aku menjadi manusia yang baru sama sekali. Aku bebas dari dosa. Aku bebas dari dosa. Dan darah Yesus melindungi aku dari semua serangan maut. Terima kasih Tuhan. Aku menjadi orang baru pada hari ini. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin, 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 amin saudara. Hari ini saudara telah menjadi orang yang lahir baru, manusia yang baru sama sekali karena penebusan oleh darah Yesus. Tuhan Yesus, Engkau telah ditebus. Engkau telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang mahal, yang telah tercurah di Kalvari. Haleluya. Hari ini saya mau berdoa buat saudara-saudara yang sakit. Hari ini saya mau berdoa buat saudara-saudara yang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Dan saya akan berdoa dari sini supaya Tuhan menyembuhkan engkau dari segala sakit penyakit. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya ada kuasa dalam darah Yesus. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus kami telah disembuhkan. Dan kami mengklaim firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus kami telah disembuhkan. Aku berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap orang yang telah mengaplikasikan darah Yesus dalam kehidupan mereka. Engkau menyembuhkan mereka dari semua sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Di dalam nama Yesus, orang-orang yang sedang mengalami sakit di bagian lehernya, aku perintahkan engkau sembuh sekarang di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan hidupmu. Haleluya. Orang-orang yang sakit di bagian kepalanya, di dalam nama Yesus jadilah sembuh pada hari ini. Darah Yesus menjamah kepalamu di dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang sakit di bagian belakang lehernya, bagian belakang atas punggungnya, di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkanmu saat ini. Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan ilahi. Di dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang sakit di bagian ulu hatinya. Sekarang ini di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus menjamah hidupmu. Kuasa Roh Kudus menjamah tubuhmu, menjamah ulu hatimu. Di bagian ulu hati yang sakit, dalam nama Yesus semua rasa sakit, rasa panas di bagian ulu hati, aku perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Semua orang yang sakit di bagian bawah perutnya, aku perintahkan jadi sembuh sekarang di dalam nama Yesus. Oh, kuasa bilur Yesus menjamah bagian tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Orang yang sakit di bagian empedunya, dalam nama Yesus aku perintahkan batu-batu yang ada di empedu bersih semua di dalam nama Yesus. Hilang sama sekali.
Semua orang yang mengalami ada kista di rahimnya, ada kista di bagian-bagian tubuhnya, dimanapun juga. Aku perintahkan kista itu hilang sama sekali di dalam nama Yesus. Semua benjolan kista hilang sama sekali sekarang di dalam nama Yesus. Tidak tersisa satupun juga. Hilang sama sekali di dalam nama Yesus. Hilang sama sekali di dalam nama Yesus. Bahkan saya percaya, ada orang-orang yang sedang terbaring sakit, ada orang-orang yang sedang duduk di kursi rodanya, bangkit di dalam nama Yesus. Engkau bangkit di dalam nama Yesus, berjalan dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Aku berdoa juga untuk Pak Matius yang sedang ada di rumah sakit, sakit kanker hati di dalam nama Yesus. Aku perintahkan semua benjolan, semua kanker di dalam hatinya. Aku perintahkan pergi sekarang dalam nama Yesus. Engkau dibasuh oleh kuasa darah Yesus menyembuhkanmu sekarang di dalam nama Yesus. Bangkit engkau di dalam nama Yesus. Dijamah Tuhan sekarang di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dalam rumah sakit sekarang di dalam nama Yesus. Terjadilah atas kehidupanmu sekarang di dalam nama Yesus. Sekarang saya mau berdoa bagi orang-orang yang sakit di bagian kaki di bawahnya. Di dengkul ke bawahnya, di dalam nama Yesus, semua rasa sakit di bagian kaki, dari dengkul ke bawah sampai telapak kaki, dalam nama Yesus semua rasa sakit, aku perintahkan pergi sekarang dalam nama Yesus, pergi sekarang di dalam nama Yesus, pergi sekarang dalam nama Yesus. Sakit apapun juga, sakit asam urat, sakit hernia, di dalam nama Yesus sembuh, di dalam nama Yesus sembuh sekarang di dalam nama Yesus, terjamah oleh Tuhan, oleh kuasa Tuhan, sembuh sekarang di dalam nama Yesus. Haleluya. Urapakaya sakamalamaya shanda. Aku percaya kuasa darah Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit di dalam nama Yesus. Menyembuhkan orang-orang yang sakit di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Hari ini mari kita berdoa untuk wabah virus corona supaya segera berakhir. Kita percaya kuasa Tuhan akan menolong kita untuk melewati masa-masa dari wabah ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami membawa Tuhan masalah wabah virus corona di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau cepat menyelesaikannya ya Tuhan. Supaya kami bisa beribadah kembali dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua virus corona kami perintahkan untuk kembali ke tempat asalnya semula di dalam nama Yesus, dan jangan beredar-edar di seluruh dunia lagi. Semua virus corona itu ditiup oleh hembusan angin Roh Kudus kembali ke tempat asalnya semula, dan jangan beredar-edar di seluruh dunia lagi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan supaya tidak terjadi penyebaran perluasan lagi di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, dan dengan cepat Tuhan semuanya bisa diselesaikan. Kami berdoa Tuhan untuk semua yang bertugas di rumah sakit Tuhan, garda terdepan Tuhan, Engkau jagai kesehatan mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau tolong mereka Tuhan, supaya mereka tidak dijamah oleh virus ini Tuhan. Dan kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, mengalami sakit karena virus corona, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi. Jamah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dan kalau ada umat Tuhan yang sakit karena virus corona, kami juga berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan mereka, Engkau jamah hidup mereka, sembuhkan mereka total sama sekali di dalam nama Yesus. Dan kuasa Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagu itu. Darahmu sucikanku. Semua nyanyikan sama-sama. Darahmu berikan kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Yesusku, korbanmu yang mulia. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat KKR di hari pertama ini.
Kami percaya Engkau sudah berkata-kata melalui firman-Mu. Dan Engkau sudah menjamah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kuasa darah Yesus sejak hari ini dan seterusnya teraplikasi dalam kehidupan kami. Baik secara internal maupun secara eksternal. Dan biarlah kuasa darah Yesus memimpin kehidupan kami dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Kami percaya Engkau sudah menebus kami dari segala dosa. Engkau juga sudah menebus kami dari segala penderitaan dan sakit penyakit. Kami percaya Engkau menyelamatkan kami dari krisis yang ada ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Terima kasih Roh Kudus buat pekerjaan-Mu dalam hidup kami di dalam ibadah KKR Paskah 2020 ini. Oh Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu, Engkau meteraikan anugerah-Mu dalam hidup kami, meteraikan kesembuhan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dan menutup ibadah live streaming ini di dalam satu nama, nama yang berkuasa, nama yang penuh mujizat, nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan semua kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Saya percaya sudah dijamah oleh firman Tuhan, sudah dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Dan jangan lupa besok saya akan kembali datang di rumah saudara pada pukul 10 pagi. Jangan sampai terlewatkan. Bawa sebanyak mungkin orang untuk mengikuti ibadah live streaming ini. Supaya lebih banyak orang yang mengalami jamahan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya yang dipancarkan dari tempat ini. Ingat, bukan saya yang menyembuhkan saudara, bukan saya yang menjamah hidup saudara, tapi Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus yang menjamah kehidupan saudara. Dan kuasa Roh Kudus sanggup menyembuhkan semua saudara dimanapun engkau berada. Dan saya percaya Tuhan akan melakukannya bagi saudara dan demi saudara. Amin. Terima kasih karena sudah mengikuti KKR Paskah ini. Sampai jumpa besok pagi jam 10 kembali di tempat saudara masing-masing. Salam kemenangan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.